Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sahabat PKH, dalam video kali ini kita akan menampilkan video P2K2 modul Kesehatan dan Gizi dengan sesi 9, yaitu pentingnya gizi untuk ibu menyusui dan balita. Sahabat PKH, mari kita saksikan video berikut ini. PKH hadir. Bapak Ibu, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai ibu hamil ya. Nah, apabila Bapak Ibu dalam pembelajaran pertemuan kemarin masih kurang jelas atau masih ada beberapa hal yang perlu dipertanyakan, Bapak Ibu bisa menanyakan kepada bidan terdekat. Bapak Ibu, dalam diskusi kali ini kita akan membahas tentang pentingnya gizi untuk ibu menyusui dan balita. Nah, mari kita perhatikan flip chart berikut ini. ASI eksklusif. Yang pertama, ASI saja sampai bayi berumur sampai dengan 6 bulan. Yang kedua, terus berikan ASI sampai bayi berumur 2 tahun. Yang ketiga, susui bayi sesering mungkin. Dan yang terakhir, perah ASI sampai bisa disimpan dan diberikan kepada bayi jika kita sedang bepergian. Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa bayi yang berumur 0 sampai dengan 2 tahun merupakan fase terpenting kedua setelah kehamilan agar bayi kita dapat tumbuh tinggi, sehat, dan cerdas. Oke, baik Bapak Ibu, yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang ASI eksklusif. Ada arti ASI eksklusif, manfaat ASI eksklusif, dan lain-lain. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan film tentang pentingnya ASI eksklusif berikut ini. Bayinya dikasih air ya, Bu. Kasihan, haus. Bayi menangis tidak selalu berarti haus atau lapar, Bu. Bisa juga karena popoknya basah, bayi merasa ngantuk atau tidak nyaman. Coba, sini saya gendong. Wih, pinter. Ayo, nggak boleh rewel ya. Ibu, Bapak, bayinya diberi ASI saja ya, mulai sekarang sampai 6 bulan ke depan. Ingat, bayi baru lahir, itu lambungnya masih sangat kecil, Bu. Bayi 1-2 hari, itu masih sebesar kelereng. Setelah 3 hari, ukurannya membesar menjadi sebesar bola bekel. Kemudian mencapai 10 hari, lambungnya bertambah membesar hingga sebesar bola pingpong. Oh, kecil sekali ya? Jadi, kalau kayak gitu, ASI aja udah cukup. Bayi memang tidak bisa minum banyak, tapi pasti sering minta minum. Semakin sering ASI diberikan, semakin banyak ASI keluar. ASI makanan yang terbaik buat bayi loh, Bu. Oh, gitu. Jadi kalau dikasih pisang? Aduh, kasihan, Bu. Lambungnya kan masih kecil. Tapi katanya badan bayi bisa jadi lebih berisi kalau dikasih pisang. Pisang bisa diberikan, Bu, tapi nanti ya nunggu bayi setelah umur 6 bulan sampai pencernaannya baik untuk mencerna makanan. Jadi menyusuinya cuma sampai 6 bulan. Oh, jangan, Bu. ASI tetap diberikan sampai bayi umur 2 tahun. Itu lebih bagus. Kalau begitu, dulu saya betul dong Bu Bidan. Semua anak saya dulu ASI-nya sampai 2 tahun lebih. Iya, betul. ASI diberikan sampai 6 bulan bersamaan dengan makanan pendamping ASI atau MPASI. Dan setelah 6 bulan, jangan lupa loh Bu, diberi vitamin A dosis tinggi setahun 2 kali. Setahun 2 kali ya. Coba Ibu susui kembali bayinya.
Jangan ragu loh Bu, memberikan ASI pagi, siang, dan malam semau bayi. Tapi jika ibu terpisah sementara dengan bayi, ASI bisa diperah. Dan pengasuh bisa memberikannya dengan sendok atau gelas kecil. Memangnya ASI bisa disimpan? Oh iya bisa. ASI bisa disimpan di rumah 4-6 jam asal wadahnya tertutup dan bersih. ASI juga bisa disimpan di kulkas loh, biar bisa lebih lama. Nenek, Bapak juga harus memberikan makanan yang bergizi buat ibunya agar ASINya bagus. Siap, Bu. Iya, lihat bayinya sudah tenang mendapatkan ASI dari ibunya. Jadi nggak perlu beli susu formula, madu atau pisang. Iya, ASI gratis. 1. Air susu ibu saja sampai bayi usia 6 bulan. 2. Terus berikan ASI sampai bayi berusia 2 tahun atau lebih. 3. Susui bayi sesering mungkin semau bayi. Jika bayi tidur lebih dari 3 jam, bangunkan lalu susui. 4. Perah ASI dan simpan sebelum ibu meninggalkan rumah, sehingga pengasuh bisa memberikannya kepada bayi pada saat ibu tidak berada di rumah. 5. MPASI diberikan secara bertahap pada bayi mulai 6 bulan. 6. Kapsul vitamin A diberikan 2 kali setahun, warna biru untuk bayi usia 6-11 bulan, merah untuk balita. Baik Bapak Ibu, setelah tadi menonton film tentang pentingnya ASI eksklusif, Bapak Ibu sudah mengetahui ya tentang pentingnya ASI eksklusif untuk anak itu apa, terus mengapa bayi itu perlu diberikan ASI saja, jadi tidak perlu diberikan makanan tambahan lain selain ASI. Nah, kapan boleh memberikan makanan pendamping ASI? Betul. Dan selanjutnya yaitu Bapak Ibu telah mengetahui bagaimana cara menyimpan ASI sebelum diberikan kepada anak. Oke, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu pengen mempelajari lebih lanjut tentang pentingnya ASI eksklusif untuk bayi, nah Bapak Ibu bisa melihat buku halaman 18 ya. Di buku pintar itu ada, yaitu tentang cara menyusui bayi, cara memerah dan menyimpan ASI, dan yang terakhir yaitu kebutuhan gizi bagi bayi umur 0-6 bulan dan cara menyusui bayi. Ketika ibu punya masalah tentang menyusui, jadi sekarang sudah bisa mengatasinya ya. Nah, Bapak juga bisa membantu ibu dalam mengatasi nanti ketika istrinya kesulitan dalam memberikan ASI kepada anaknya. Oke, baik Bapak Ibu, mari kita perhatikan flip chart berikut ini, yaitu tentang ASI eksklusif. Di mana yang pertama itu ada ASI saja sampai bayi 6 bulan. Nah, tadi kita sudah pelajari ya, bahwa bayi yang baru lahir itu hanya cukup diberikan ASI saja sampai usia 6 bulan. Jadi pertama lahir itu hanya ASI saja sampai usia 6 bulan. Dan karena apa Bapak Ibu? Karena jadi kandungan energi yang diberikan ASI itu sudah cukup untuk bayi usia sampai 6 bulan. Jadi tidak perlu diberikan makanan tambahan lain. Oke, baik Bapak Ibu. Yang kedua yaitu terus berikan ASI sampai bayi usia 2 tahun. Jadi setelah 6 bulan bayi diberi MPASI nih. Nah, ASI-nya itu dilanjut ya sampai usia 2 tahun. Oke, yang ketiga yaitu susui bayi sesering mungkin semau bayi. Jadi tidak perlu menunggu bayinya itu menangis ya, baru diberikan ASI. Jadi bayi baru lahir itu lebih bagus. Jadi sebelum bayi minta itu paling enggak 2 jam sekali lah ibu memberikan ASI kepada bayinya. Ya, betul sekali. Oke, baik Bapak Ibu, yang terakhir yaitu perah ASI agar bisa disimpan dan diberikan kepada bayi jika ibu pergi atau ibu bekerja. Nah, untuk penyimpanannya Bapak Ibu,
Jadi kalau di suhu ruang itu kuat dari 6 sampai 8 jam. Tapi kita perlu memperhatikan warna dan baunya juga ya. Kalau sudah berubah, jadi itu tidak bisa diberikan lagi. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu di lemari pendingin itu kuat 3 sampai 8 hari. Nah, untuk yang di freezer itu kuat 3 sampai 6 bulan. Tetapi freezer yang khusus freezer aja. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang MPASI. MPASI itu sendiri adalah makanan pendamping ASI. MPASI itu diberikan pada bayi mulai dari usia 6 bulan. Bayi mulai diperkenalkan dengan makanan pendamping ASI atau MPASI dalam bentuk lumat, mulai dari bubur susu sampai dengan bubur tim lunak. Ya, dalam pemberian MPASI sendiri itu juga harus sesuai dengan ketentuan. Ketentuan yang pertama itu harus tepat dalam pemberian frekuensi, harus tepat jumlah, kemudian kepekatan MPASI dan variasi MPASI sesuai dengan usia bayi. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan film tentang MPASI berikut ini. Satu, MPASI diberikan secara bertahap pada bayi mulai 6 bulan. 2. Berikan MPASI dengan memberikan perhatian kepada frekuensi, jumlah, kepekatan, dan variasi sesuai tahapan usia. 3. Perihal kebersihan. Kebersihan yang baik penting untuk menghindari diare dan penyakit lain. Gunakan sendok dan cangkir bersih untuk memberikan makanan atau cairan pada anak. Simpan makanan yang akan diberikan kepada bayi di tempat yang aman dan bersih. Cuci tangan ibu pakai sabun dan air bersih sebelum menyiapkan atau memberikan makan bayi, setelah ke toilet, dan setelah membersihkan kotoran bayi. Cuci tangan ibu dan bayi pakai sabun dan air bersih sebelum makan. Baiklah, tadi sudah menyaksikan bersama-sama film tentang MPASI. Tentunya setelah kita menyaksikan film tersebut, di sini kita sudah bisa mengetahui mulai umur berapa MPASI diberikan pada anak, kemudian apa saja yang perlu diperhatikan dalam pembuatan MPASI, dan yang terakhir, bagaimana menjaga kebersihan dalam MPASI tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, di sini ada flip chart. Di sini ada beberapa kesimpulan tentang tahapan pemberian MPASI. Ya, di sini MPASI sendiri atau makanan pendamping ASI itu diberikan secara bertahap mulai dari usia 6 bulan. Pada poin pertama itu umur 6 sampai 9 bulan. Makanan lumat itu diberikan sebanyak 2 sampai 3 kali sehari, dan makanan selingan itu diberikan 1 sampai 2 kali sehari. Makanan selingan itu bisa berupa buah dan biskuit. Kemudian dengan porsi 2 sampai 3 sendok makan setiap kali makan hingga setengah mangkuk. Kemudian pada umur 9 sampai 12 bulan itu mulai meningkat teksturnya lebih kasar, yaitu diberikan makanan lembek atau makanan yang dicincang. Itu diberikan sebanyak 3 sampai 4 kali sehari, dan makanan selingan yang dapat dipegang oleh anak itu sebanyak 1 sampai 2 kali sehari. Berikan sebanyak setengah hingga 3/4 mangkuk. Untuk kemudian yang terakhir itu umur 12 bulan ke atas, kita bisa memberikan anak dengan makanan seperti makanan keluarga atau makanan dewasa. Oke Bapak Ibu, selanjutnya kita akan membahas pentingnya kunjungan ke posyandu. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan film berikut ini.
Oke, dari film tersebut kita dapat mengetahui betapa pentingnya datang ke posyandu. Apa saja yang biasanya dilakukan di posyandu dan mengapa anak perlu dibawa ke posyandu. Untuk lebih memahami, Bapak Ibu bisa melihat buku pintar di halaman 37 dan 38. Silakan dilihat di rumah. Untuk lebih memahami pentingnya datang ke posyandu, berikut adalah beberapa layanan yang ada di posyandu. Mari perhatikan flipchart ini. Pertama, mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, dan anak balita. Selanjutnya, memantau pertumbuhan anak balita sehingga tidak menderita kurang gizi atau gizi buruk. Selanjutnya, mendapatkan kapsul vitamin A. Kemudian memperoleh imunisasi lengkap, pemantauan berat badan ibu hamil, dan memperoleh tablet tambah darah serta imunisasi tetanus toksoid. Dan yang terakhir, Ibu Nifas memperoleh kapsul vitamin A dan tablet tambah darah. Selain beberapa manfaat yang ada di flipchart tersebut, juga yang jelas ibu dapat mengkonsultasikan pertumbuhan dan perkembangan anaknya terhadap bidan atau kader posyandu. Yang beli. Iya, Bu. Wanginya. Wah, masak ikan teri ya? Baunya harum banget. Bu Rati, masuk yuk. Ibu, bayinya tidur ya? Iya, baru aja habis disusuin. Oh, udah 9 bulan? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Wah, masak banyak ya, Bu? Iya, maunya Lili tuh. Nggak banyak, tapi semuanya ada. Nasi, ikan, ayam, sayur, buah lagi. Oh, kalau di rumahku mah yang penting kenyang. Oh, Wah, silakan duduk. asik nih kayaknya. Kalau tadi pagi saya masak nasi, tahu goreng, ikan asin, sama sambal terasi. Maknyus, Bu. Kenyang dong. Iya, anak-anak saya juga puas dan gemuk. Gemuk apa gendut? Iya sih, Bu, anak-anak saya emang gendut. Lili waktu hamil makanannya lengkap. Sekarang anaknya sudah lahir, tetap aja makannya macam-macam. Oh, Dulu waktu kecil nggak kayak gitu. Seadanya aja udah syukur alhamdulillah. oh, Itu kan dulu, Bu. oh. Wah, udah ada buah, tapi masih pakai telur juga. Itu bagus buat keluarga, Bu. Juga buat bayi. Oh, wah, ini apa ya, Bu? Itu taburia, bubuk tabur gizi yang mengandung vitamin dan mineral yang ditaburkan ke makanan anak. Oh, wah, Bu Lili mau bikin MPASI ya buat si bayi? Iya, dapat ilmu dari penyuluhan. Ntar sore, bayinya camilannya buah. Ayam rebus dihancurin buat tar malam. Wah, bayinya kan makannya cuma sedikit, Bu. Tapi kenapa ibunya makannya macem-macem? Iya, saya kan masih menyusui. Jadi, makannya harus banyak biar ASINya cukup sampai 2 tahun. Oh, wah, Ibu Lili ini niat ya. Sampai ASINya bisa disimpen, Bu. Memang hebat putriku. Apa saja asupan gizi yang seimbang untuk ibu yang sedang menyusui? Oke, kita bahas. Untuk yang pertama, sebelum makan kita harus mencuci tangan dulu. Itu wajib ya, kalau sebelum makan, sedang hamil, sedang
punya balita atau semuanya itu kalau mau makan itu wajib mencuci tangan. Itu untuk awalan. Terus untuk konsumsinya, untuk yang pertama ini harus yang mengandung protein. Protein itu terdiri dari ada nabati, ada hewani. Contoh yang hewani ini bisa daging ayam, daging bebek, atau yang lainnya. Dan telur juga bisa. Terus yang nabati bisa tempe, bisa tahu. Ini lauknya. Jadi dalam gizi yang seimbang untuk ibu yang menyusui, ini 1 piring terdapat nasi. Setengahnya ini untuk nasi, terus yang setengahnya untuk nasi dan lauk pauk. Lauk pauk contohnya tadi untuk daging. Terus ada protein yang lainnya seperti tempe, tahu. Ini ya seadanya saja. Yang penting untuk setengahnya itu yang seimbang kayak gitu. Terus didukung juga dengan sayur-sayuran. Itu ibu yang sedang menyusui ini wajib mengkonsumsi sayuran. Kenapa? Karena kita kan sedang menyusui. Kita kan bukan hanya membutuhkan energi, nutrisi, gizi untuk kita yang sedang kita saja, tapi kita juga ada balitanya. Balitanya ini diberikan nutrisi lewat kita, lewat ASI kita yang sedang menyusui. Terus jangan lupa dikasih buah-buahan contohnya seperti semangka, terus pisang, terus ada melon kalau ada, kalau nggak ada ya bebas lah, yang penting ada buah-buahan. Jangan lupa ya, dalam 1 mangkok piring separuhnya itu lauk pauk dan nasi, terus separuhnya lagi untuk buah-buahan dan sayuran. Dan jangan lupa ini gizi untuk ibu yang menyusui juga nggak harus dari konsumsi makanan tersebut, tapi juga dari pola hidup kita, pola hidup kita yang sedang menyusui. Contohnya semua kita sedang menyusui ya nggak boleh aktivitas apa, itu harus aktivitas. Kenapa? Ya biar protein dan gizi yang masuk itu nggak mengendap, jadi nggak berlebihan protein dan energi kita itu. Ya setidaknya setiap hari ya jalan-jalan ke rumah tetangga atau ke warung, jangan naik motor ya, diusahakan jangan ada aktivitas supaya asupan gizi kita, gizi orang yang ibu yang sedang menyusui itu bisa seimbang. Terus jangan lupa yang biasa mengkonsumsi gula dan yang biasa mengkonsumsi garam secara berlebihan, mungkin kalau nyayur sebelum ibu-ibu yang sebelum menyusui itu suka asin-asinan atau suka manis-manisan, sekarang kan sedang menyusui ya, demi bayi Anda lah ya dikurangin gulanya, terus asinnya juga dikurangin kayak gitu ya, biar seimbang antara gizi untuk ibu yang sedang menyusui dan bayinya kayak gitu. Tadi kita udah membahas langkah 1 sampai dengan 6 tentang modul kesehatan dan gizi. Kita selanjutnya kesimpulannya. Dapat disimpulkan dari langkah 1 sampai dengan 6, kita dapat menyimpulkan yang pertama, bayi diberikan ASI saja selama 6 bulan. Terus yang kedua, lanjutkan ASI sampai 2 tahun. Terus makanan pendamping ASI diberikan secara bertahap mulai usia 6 bulan. Ini yang ketiga. Terus yang keempat, ini membawa bayi dan anak ke posyandu paling tidak 1 bulan 1 kali itu harus ya. Terus
yang terakhir, ibu dan anak makan dengan gizi yang seimbang. Jadi kalau kita ingin punya anak yang tinggi, yang sehat, yang cerdas, ya tadi, maka ibu-ibu yang sedang menyusui ya harus mematuhi dalam melaksanakan apa yang tadi sudah dijelaskan di depan. Kita kan juga nggak ingin lah ya, nggak ingin anaknya jadi mungkin perutnya buncit, terus pendek, mungkin kecerdasannya kurang. Ini kan nggak mungkin lah ya. Ya mudah-mudahan jangan lah. Makanya ya kita harus mendukung nutrisi dan makanan kita yang seimbang kayak gitu. Dan jangan lupa untuk ibu yang sedang punya balita ini ya harus belajar tentang apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman kayak gitu. Dan jangan lupa bantuan PKH-nya ini dimaksimalkan sebisa mungkin. Yang per 3 bulan itu harus dibelikan nutrisi tambahan tersebut. Ini khusus untuk yang punya balita ya atau yang sedang hamil ya. Nah, jangan lupa bantuan BPNT-nya itu ya dikasihkan beras, telur, dan buah-buahan kayak gitu, biar anak kita sesuai harapan kita yang tumbuh tinggi, cerdas, dan sehat. Terus jangan lupa kalau ibu-ibu itu ada masalah, jangan lupa dikonsultasikan ke bidan terdekat atau di posyandu ya. Demikian sesi untuk kesehatan dan gizi bagi ibu yang punya balita. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa ini harus dilaksanakan. Jangan hanya belajar saja, tapi ini harus dilaksanakan biar harapan-harapan kita untuk anak kita semua juga harus terlaksana. Terima kasih, mungkin ada salah atau kata-kata yang kurang baik. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Jago juga ya. Masing. Selanjutnya nonton film. Ih, kamu mah orang bener, salah-salah banget. Berikutnya. Oh iya, suhu ruangan. Dengan usia Acok edit. Oke Bapak Ibu sekalian, terus tentang kesehatan dan gizi. Jadi kesimpulannya kayak gini. Masa endingnya kayak gini?